Sudah diperintah Presiden Jokowi, Denjaka, pasukan siluman ditugaskan dimanapun TNI siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi di Tengkuruk Channel guys. Apa kabar anda yang menonton video ini? Selamat datang saya ucapkan kepada anda yang baru menonton channel ini. Selamat bergabung kepada mereka yang sudah subscribe channel ini. Semoga anda mendapat sesuatu daripada channel ini. Sekurang-kurangnya dapat jugalah memberi manfaat kepada anda semua yang menonton video ini. Jadi guys, untuk makluman anda, channel ini adalah berbentuk video reaction. Jadi pada kali ini saya react satu video bertajuk Sudah diperintah Presiden Jokowi, Denjaka, pasukan siluman ditugaskan dimanapun TNI siap. Ini Denjaka punya kumpulan nih guys, ataupun pasukan elit. Jadi ini video ini saya tengok daripada channel Beterindo ya, berita terbaru Indonesia. Jadi kepada anda yang belum tahu channel Beterindo ini, berita terbaru Indonesia, bolehlah datang ke channelnya untuk subscribe, sama-sama bantu sebab gratis. Dan juga guys, kepada anda yang belum lagi subscribe channel ini, sebelum kita lanjut jangan lupa tekan dulu butang subscribe itu sekali dan juga loncengnya. Jadi jom kita tengok macam mana ceritanya. Diperintahkan oleh Presiden Jokowi ini, pasukan siluman ditugaskan dimanapun TNI siap. Jadi jom kita saksikan video ini. Pertama, seluruh rakyat Indonesia ini dan amanatnya saya nih, ingin menyampaikan rasa bangga kepada para prajurit Komando Pasukan Khusus sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia. Para prajurit Kopassus senantiasa siap ditugaskan dimanapun untuk menjadi bayangkari negara dan bangsa, dan tidak pernah gentar membela ideologi negara Pancasila, serta selalu setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bangsa Indonesia bangga mempunyai pasukan pada Jingga, karena saya tahu, kita tahu, tidak ada Paskas merasuk jiwa Sabta Marga, selalu siap sedia membela Merah Putih, mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai pasukan khusus TNI AU, Korps Paskas mempunyai kemampuan 3 matra sekaligus, yaitu darat, laut, dan udara. Itu artinya Korps Paskas dapat diterjunkan di segala medan, diterjunkan kapanpun bangsa ini membutuhkan. Prajurit Korps Marinir adalah prajurit TNI yang disegani, yang selalu akan hadir di setiap laga pertempuran di seluruh pelosok Nusantara demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan prajurit Korps Marinir juga selalu mendapatkan apresiasi dari berbagai negara sahabat ketika mengambil bagian sebagai pasukan perdamaian dunia. di PBB itu guys. Kita tahu di sini ada Brigade Infanteri, Resimen Artileri, Resimen Kavaleri, Resimen Bantuan Tempur, dan Denjaka. Mau disebutnya guys. Siapa sebenarnya pasukan elit Denjaka dan bagaimana spek? Laju. Campur nih. Denjaka. Menarik kan? Menarik. Ini ada
ada Detasmen Jala Mangkara atau Denjaka adalah satuan gabungan antara personil Kopaska dan Taifib Korps Marinir TNI Angkatan Laut. Denjaka dikhususkan untuk satuan anti-teror, walaupun mereka juga bisa dioperasikan di mana saja, terutama anti-teror aspek laut. Denjaka dibentuk berdasarkan instruksi Panglima TNI kepada Komandan Korps Marinir nomor ISN 01 P41984 ramai ya. 13 November 1984. Selain sebagai komando pelaksana Korps Marinir yang berkedudukan langsung di bawah Dan Kormar, Denjaka juga sebagai pelaksana utama Panglima TNI. Sebagai komando pelaksana Korps Marinir, Denjaka mempunyai tugas pokok dalam membina kekuatan dan kemampuan satuan detasmen Jala Mangkara. Sedangkan sebagai pelaksana utama Panglima TNI, dalam hal ini, Kabais TNI selaku penyelenggaraan pembinaan kemampuan khusus meliputi operasi anti-teror, anti-sabotase, dan operasi klandestin yang beraspek laut maupun operasi-operasi khusus lainnya. Dalam sejarahnya pada 4 November 1982, KSAL membentuk organisasi tugas dengan nama Pasukan Khusus Angkatan Laut Pasusla. Keberadaan Pasusla didesak oleh kebutuhan akan adanya pasukan khusus TNI Angkatan Laut guna menanggulangi segala bentuk ancaman aspek laut, seperti terorisme, sabotase, dan ancaman lainnya. Pada tahap pertama, direkrut 70 personil dari Batalion Intai Amfibi atau Yuntaifib dan Komando Pasukan Katak alias Kopaska. Komando dan pengendalian pembinaan di bawah Panglima Armada Barat dengan asistensi Komandan Korps Marinir. KSAL bertindak selaku pengendali operasional, markas ditetapkan di Mako Armabar. Melihat perkembangan dan kebutuhan satuan khusus ini, KSAL menyurati Panglima TNI yang isinya berkisar keinginan membentuk detasmen Jala Mangkara. Panglima ABRI menyetujui dan sejak itu pada 13 November 1984, Denjaka menjadi satuan anti-teror aspek laut. Menurut keputusan KSAL, Denjaka adalah komando pelaksana Korps Marinir yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan kemampuan dan kekuatan dalam rangka melaksanakan operasi anti-teror, anti-sabotase, dan klandestin aspek laut atas perintah Panglima TNI. Berdasarkan Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang 77 10/2010 tentang persetujuan dan pengesahan peningkatan kepangkatan dalam jabatan di lingkungan Korps Marinir, diputuskan Komandan Detasmen Jala Mangkara berpangkat kolonel. Pola rekrutmen Denjaka dimulai sejak pendidikan para dan komando. Selangkah sebelum masuk ke Denjaka, prajurit terpilih mesti sudah berkualifikasi intai amfibi. Dalam menjalankan aksinya, satuan khusus ini dapat digerakkan menuju sasaran baik lewat permukaan atau bawah laut maupun lewat udara. TNI Angkatan Laut masih memiliki satu pasukan khusus lagi, yaitu Komando Pasukan Katak Kopaska. Kedua satuan pernah beberapa kali melakukan latihan gabungan dengan US Navy SEAL. Dalam organisasi satuannya, Denjaka terdiri dari satu markas Sedeng Detasmen, satu tim markas, satu tim teknik, dan 3 tim tempur. Sebagai unsur pelaksana, prajurit Denjaka dituntut memiliki kesiapan operasional mobilitas kecepatan, kerahasiaan, dan pendadakan yang tertinggi, serta medan operasi yang berupa kapal-kapal, instalasi lepas pantai, dan daerah pantai. Di samping itu, juga memiliki keterampilan mendekati sasaran melalui laut, bawah laut, dan vertikal dari udara. Setiap prajurit Denjaka dibekali kursus penanggulangan anti-teror aspek laut yang bermaterikan intelijen, taktik dan teknik anti-teror, dan anti-sabotase, dasar-dasar spesialisasi, serta komando kelautan dan keparaan lanjutan. Oke guys, begitu hebatnya juga Denjaka, bukan saja banyak dia punya fungsi ataupun dia punya kemahiran. Kalau saya tengok daripada negara Indonesia ni kan, salah satunya Denjaka, Kopaska, Kopassus, apa lagi? Banyak lagi guys, sampai terlupa sudah, terlalu banyak yang diingat nih. Jadi inilah pasukan elit yang mempertahankan tanah air negara Indonesia, dan juga kehebatan mereka guys diakui dunia sebenarnya. Sehingga kan kalau daripada Amerika pun datang ke negara Indonesia untuk latihan bersama, untuk berkongsi kemahiran-kemahiran teknik tempur daripada negara Indonesia.
Jadi guys, kepada Anda yang menonton video ini, kamu pun mungkin tahu lebih mengetahui tentang Denjaka nih. Dan bagi saya, dengan wujudnya pasukan-pasukan elit seumpama nih, ya, daripada TNI, ya, keseluruhannya lah militer daripada Indonesia, maka inilah sebenarnya kekuatan negara Indonesia menjaga kedaulatan negaranya. Jangan sampai ada anasir ataupun musuh-musuh masuk menyelinap untuk memporak-perandakan satu-satu negara. Sebab bila kita tengok balik sejarah guys, perjuangan orang-orang terdahulu guys, menjadikan negara Indonesia tu negara yang merdeka begitu sampai 350 tahun negara Indonesia dijajah. Bila dapat kemerdekaan tu, dengan adanya diperintah oleh rakyat negara Indonesia sendiri, maka semua rakyat Indonesia jagalah NKRI itu guys. Itu biasa orang cakap NKRI, harga mati. Jadi guys, bersempenah dengan tidak lama sudah ulang tahun kemerdekaan negara Indonesia, saya ucapkan selamat menyambut bulan kemerdekaan kepada semua warga negara Indonesia pada 17 bulan 8 nih guys. InsyaAllah sekiranya panjang umur, dapatlah itu kita menyaksikan, kalau tidak ada halangan lah, ulang tahun kemerdekaan untuk negara Indonesia. Jadi guys, itu saja daripada saya. Saya daripada Malaysia ingin mengucapkan selamat menyambut bulan kemerdekaan pada 17 hari bulan ini sekali lagi. Dan kita bertemu lagi di video akan datang. Semoga kita panjang umur sama-sama ya. Jadi itu saja, mohon maaf sekiranya ada terkasar bahasa, saya mohon maaf. Kita bertemu lagi guys. Seperti biasa, kepada Anda yang belum subscribe channel ini, singgah sekejap tekan butang subscribe. Jadi bolehlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.